Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan di pagi ini, Jumat 2 Juli 2021. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini Tuhan, kami mensyukuri anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan masih layakkan kami diterangi kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hanya dengan kuasa Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan yang tertulis di Yehezkiel 34 ayat 22. Demikian firman-Nya. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Dibaheni ahuma manolongi biru-biruku, asa unang beri pepupusan, jala ahu mamutus uhum, diholak-kolang ni biru-biru, martibakon biru-biru. Saudara yang dikasihi Yesus, sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan agar di antara kita jangan ada yang saling memangsa, saling menjatuhkan. Karena Allah dalam Yesus Kristus mengetahui segala perbuatan kita masing-masing. Allah akan menyatakan keadilannya. Allah akan menjadi hakim atas segala perbuatan kita. Karena itu, marilah kita hidup saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghormati. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera Allah. Saudara yang dikasihi Yesus, titipan adalah sebuah mandat yang harus dijaga dan dilakukan. Apapun bentuk titipan itu tentu harus dijaga agar kita menjadi orang yang dapat dipercayai dan mempercayai. Hal ini dapat digambarkan dengan tukang parkir yang selalu menjaga sepeda motor dan mobil para tamu atau konsumen yang berkunjung di tempat-tempat perbelanjaan. Seorang tukang atau juru parkir mempunyai tanggung jawab penuh atas kendaraan yang dititipkan kepadanya untuk dijaga dari maling dan menjaga dari tindakan kejahatan. Menjaga ini boleh diartikan sampai pemilik kendaraan yang sah tiba untuk mengambilnya kembali dari juru parkir tersebut. Sama halnya dengan para pemimpin umat Allah. Dia bertugas sebagai penjaga atau pemelihara umatnya. Bahasa lainnya juga seperti gembala. Nubuatan Nabi Yehezkiel menyatakan bahwa Allah akan menggembalakan langsung domba-dombanya sebab para pemimpin dombanya tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mengambil keuntungan dari domba itu, dagingnya, bulunya, susunya, dan apa yang bisa dimanfaatkan para pemimpinnya. Jika dombanya sakit tidak diobati, jika hilang tidak dicari. Para pemimpin itu hanya menggembalakan dirinya sendiri, bukan domba-dombanya. Melalui nubuatan ini, Allah menyatakan bahwa Dia akan menjadi gembala akan domba-dombanya dan menjadi hakim bagi mereka. Sebab di antara mereka sudah ada yang saling merampas dan membunuh satu dengan yang lainnya demi kepentingan pribadi dan kelompok. Di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa Allah memilih Daud sebagai raja atas umatnya. Ini adalah tindakan nyata agar umatnya digembalakan dengan baik dan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, memelihara harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita
Sama halnya untuk merawatnya seperti seorang gembala yang menggembalakan domba-domba dengan baik dan benar. Dari waktu ke waktu kita tentu pernah menjadi domba yang digembalakan oleh para pemimpin kita atau gembala kita. Melalui keyakinan kita kepada Allah bahwa Dia adalah utusan Allah yang memelihara kita seperti dombanya. Suatu saat nanti atau mungkin sekarang kita sadar atau tidak telah menjadi seorang gembala yang akan menggembalakan domba. Saudara yang dikasihi Yesus, suatu saat nanti kita sebagai gembala akan mempertanggungjawabkan tugas kita sebagai gembala dalam kehidupan kita. Kemudian Allah sebagai gembala kita akan menghakimi kita semuanya. Pelihara dan jagalah titipan Allah yang diberikan kepada kita saat ini agar kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Shalom.